Allah adalah kasih. Apakah bisa dibalik kasih adalah Allah? Nah, secara tata bahasa nggak bisa seperti itu, saudara. Kalau firman itu adalah Allah, itu bisa dibalik. Jadi Allah adalah firman itu. Karena kasusnya predikatif nominatif. Tapi kalau Allah adalah kasih, itu nggak bisa dibalik kasih adalah Allah. Karena kasusnya bukan predikatif nominatif. Kristologi Natal seri kelima, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 bisa kita bagi dalam 3 bagian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 ini adalah cara yang paling ringkas untuk Rasul Yohanes mau katakan bahwa firman itu adalah Allah yang sama dengan Bapa, tapi pribadinya beda dengan Bapa. Kalau kita baca di dalam translate Yunaninya, saudara perhatikan NRK en hologos. Pada mulanya adalah firman itu. Perhatikan ini firman itu. Hologos. Kai hologos en pros tonteon. Dan firman itu. Kenapa firman itu? Karena ada artikel ho-nya ini. Hologos, firman itu, enpros bersama-sama dengan Allah itu. Kok Allah itu? Karena bukan cuma theon, tetapi tonteon. Ton ini artikelnya, yang sama dengan ho. Jadi hologos, ho ini sama dengan ton. Hanya ini karena berkasus akusatif atau objek, ya objek. Ini huruf O. Kalau yang ini subjek, huruf S. Ya. Jadi ini sama saja dalam bahasa Yunani. Lalu kemudian yang bagian C yang akan jadi pembahasan kita, perhatikan saudara-saudara. Kai theos en hologos. Dan Allah adalah firman itu. Perhatikan di sini firman itu karena hologos. Kalau theos di sini tidak pakai Allah itu. Karena tidak ada artikel ho atau ton ya di sini. Nah, ini dalam bahasa Yunani ini subjek, kasusnya ini juga subjek. Ini predikatnya. Nanti kita temukan dalam bahasa Yunani itu disebut predikatif nominatif. Nah, sebelum kita masuk yang keribet-ribet itu, saya mau jelaskan begini dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita orang Kristen yang awam, ya bagi saudara-saudara yang orang Kristen awam, maksudnya yang nggak belajar teologi, pengertian awam saya di sini. Jadi pada umumnya tidak mempermasalahkan ayat itu. Pada umumnya kita semua percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Amin. Makanya firman itu adalah Allah, kita nggak permasalahkan. Walaupun mungkin bagi kita yang awam sedikit bertanya di ayat 1b, kan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pertanyaannya gini, itu satu pribadi atau dua pribadi? Kan gitu saudara ya, kita tanyakan gitu. Ini anggap awam ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti kan ada satu pribadi di sini Allah, ada satu pribadi firman di sini. Nah, kemudian kita baca ayat 1c, firman itu adalah Allah. Apakah ini satu pribadi atau dua pribadi? Karena kita mempertanyakan Allah yang di sini itu sama dengan Allah yang di sini enggak? Nah, apakah itu pribadi yang sama atau dua pribadi yang berbeda? Gitu. Nah, pernyataan bersama-sama dengan itu jelas sebenarnya menunjukkan dua pribadi yang berbeda. Dari situlah nanti kita memahami dasar atau salah satu dasar pemahaman Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudara, pada umumnya kita orang awam tuh nggak permasalahkan firman itu adalah Allah. Karena kita percaya pada dasarnya Yesus itu adalah Allah. Paling yang kita pertanyakan adalah di Yohanes 1 ayat 1 itu satu pribadi atau dua pribadi. Karena firman itu adalah Allah, tapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu satu orang atau dua orang, kan gitu bahasa mudanya. Jadi kita nggak permasalahkan sebenarnya, hanya mempertanyakan saja bagi yang awam ya. Nah, saudara-saudara, dalam dunia teologi,
Yohanes 1 ayat 1c itu sering jadi bahan diskusi atau jadi bahan perdebatan. Sebenarnya secara utuh Yohanes pasal 1-nya juga. Karena ada saksi Yehova maupun kelompok Unitarian yang memahami ayat itu secara salah. Nah, saya mau sampaikan dulu seperti ini karena ini pelajaran penting untuk kita bersama. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 ini, saudara ya, yang ini, itu ada 3 kemungkinan tafsiran. Dalam dunia teologi, itu bisa ditafsirkan definite, indefinite, atau kualitatif. Ya, ini secara tata bahasa Yunani, yang mana yang paling tepat? Nah, kemungkinan itu bisa seperti ini, bahwa Allah di 1C, ya, firman itu adalah Allah, Allah di 1C itu sama dengan Allah di 1B. Jadi seperti ini maksudnya, saudara ya. Ya, saya mencoba untuk menjelaskan secara mudah kepada saudara seperti ini. Jadi apakah Allah ini, Allah di 1B, itu sama dengan di Allah di 1C? Nah, kalau kita jawab sama, artinya ini Allah yang pribadi yang sama, ya. Ini sama saja sebenarnya, maka itu disebut definite, ya, penafsiran definite. Ya, saudara nggak perlu hafal definite-definitnya gitu. Hanya saya mau kasih istilahnya biar paling tidak saudara pernah dengar gitu ya. Nah, jadi kalau kita samakan Allah di 1C dengan Allah di 1B, artinya orang yang sama, pribadi yang sama, maka kalau itu disebut definite, ya, itu disebut definite. Jadi kalau kita berpikir bahwa itu definite, ya, artinya Allah di 1C dan di Allah di 1B itu sama, maka itu bisa jadi sabelianisme atau modalisme. Apa sih itu sabelianisme, modalisme? Nah, intinya gini, yang percaya bahwa Bapa itu adalah Yesus atau firman itu sendiri. Coba kita terjemahkan seperti ini, saudara ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di sini Bapa misalnya. Lalu firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Bapa itu sendiri lagi. Kita kode B di sini Bapa. Di sini juga B, Bapa. Nah, itu namanya definite. Kalau begitu berarti orang jadi sabelianisme. Sabelianisme itu yang percaya bahwa Allah Tritunggal itu nggak benar. Yang benar itu adalah Yesus adalah Bapa sendiri gitu. Padahal kalau kita percaya sesuai dengan ajaran Alkitab, Bapa itu beda dengan Yesus, ya. Bapa itu beda dengan anak. Tapi kalau di sabelianisme atau modalisme yang disalibkan itu Bapa. Nah, itu bedanya, saudara ya. Jadi yang ini saya pahami tidak benar ya. Lalu kemudian kalau kita tafsirkan Allah di 1C itu tidak sama, ya ini tanda tidak sama ini, tidak sama dengan Allah di 1B, ya. Maka bisa ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Itu bisa Trinitarian yang tafsirannya kualitatif, atau bisa Unitarian dan saksi Yehova yang tafsirannya disebut indefinite, ya. Indefinite. Saya langsung sebutkan aja ini tafsiran yang salah. Ya, yang benar itu kualitatif. Tapi saya jelaskan dulu. Kalau Allah di 1C dan Allah di 1B kita tafsirkan berbeda atau enggak sama, ya, saya terangkan lagi begini. Allah di 1B ini itu beda dengan Allah di 1C. Ya, jadi ini enggak sama. Enggak sama ya. Kalau ini kita kode Bapa, B. Kalau ini kita kode A, anak. Ya. Jadi ini Allah anak, ini Allah Bapa, ya. Oke? Nah, itu maksudnya ini ya. Nah, ini. Allah di 1C tidak sama dengan Allah di 1B. Kenapa beda? Karena di 1B itu ada artikel ho. Sedangkan di 1C nggak ada artikelnya. Seperti yang saya perlihatkan di sini tadi, saudara ya. Nah, ini ya. Tonteon. Ini Allah di 1B, tonteon.
ya. Ada artikel ton. Lalu theos di sini yang sama dengan theon, hanya ini kasusnya subjek, maka ini tidak ada artikel ho-nya. Kalau dia di sini harusnya hotheos. Itu kalau dia hotheos ada kemungkinan ini sama dengan ini gitu ya. Artinya Bapa itu adalah firman gitu. Nah, jadi itu maksudnya nggak ada artikel, saudara ya. Oke. Saya kembali lagi. Nah, jadi Allah di 1C, saya ulang lagi, itu tidak sama dengan Allah di 1B. Ini kalau saya mau perlihatkan di aplikasi Alkitab yang ini, saudara perhatikan ya. Ini PC Bible Study. Perhatikan di sini. NRC, N hologos, kai hologos, N pros ton theon. Ini ton, ini artikel tonnya. Nah, kalau saya mau perlihatkan kok itu disebut artikel, ini ya kodenya AMSA. Saya klik. Nah, saudara bisa baca di sini ya. A itu maksudnya artikel. Ya, ini A. A-nya ini adalah artikel. M-nya ini maskulin, ya. S-nya ini singular, tunggal. Itu si maskulin itu gendernya. A-nya ini akusatif, kasusnya, artinya objek. Ya. Jadi maksudnya firman itu bersama-sama dengan Bapa. Iwan bersama Budi. Iwan subjek, Budinya objek. Ya. Iwan bersama Budi. Jadi firman bersama Bapa. Ini dua pribadi yang berbeda. Firman beda dengan Bapa. Jadi itu maksudnya artikel di sini ya. Ton theon. Ini theon ini dari kata theos, tapi karena berkasus objek maka dia jadi theon ya. Oke. Nanti saudara dengar-dengar saja, saya berharap lama-lama saudara akan belajar mengerti. Saya sampaikan saja ya. Lalu ini bagian C-nya ya, bagian 1C. Kai theos en hologos. Dan theos dan Allah adalah firman itu, hologos. Nah, hologosnya ini pakai artikel, logosnya ini pakai artikel. Artikelnya adalah ho ini, ho, dibaca ho. Nah, saya perlihatkan ya, perhatikan ini O. Perhatikan kodenya. Saya klik AMSN. Saya sorong sini. Oh, tidak bisa ya. A itu artikel, M maskulin, S singular, N-nya nominatif ya. Jadi nominatif itu subjek. Maka ini adalah subjek, hologos, subjek. Theosnya apakah objek atau subjek? Kalau kita klik sini NMSN kodenya. Nah, ini juga nominatif, subjek ya. Perhatikan ya. Ini N-nya nominatif, subjek. Ini S-nya singular. Ini M-nya maskulin. Ini N-nya non, kata benda. Nah, ini tidak ada artikelnya. Kai ini bukan artikel. Kai ini adalah kata sambung, konjungsi. Coba saya klik di sini ya. Saya perlihatkan CCK kodenya. Nah, ini conjunction ya. Jadi C-nya ini conjunction. Konjungsi itu kata penghubung ya. Dan itu kata penghubung. Ini C-nya coordinating, K-nya kopulatif ya. Ya, itu sedikit penjelasan agak ribetnya saudara ya. Tapi perlu saudara dengar supaya saudara tidak gampang disesatkan oleh orang-orang yang mengajar salah. Jadi poin saya sebenarnya sederhana ya. Bahwa Allah di 1C itu tidak sama dengan Allah di 1B. Karena di 1B ada artikel ho, sedangkan di 1C tidak ada artikelnya. Seperti yang ini tadi ya. Ini dia maksudnya. Nah, ini ya. Allah di sini 1B ada artikelnya ton di situ. Sementara Allah di 1C itu tidak ada artikelnya karena yang ini kai ini bukan artikel, ini kata sambung ya. Nah, terus apa pentingnya artikel? Nah, itu kan diperdebatkan itu di dalam dunia teologi. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada tidaknya artikel di situ menunjukkan bahwa theos di 1B ya, Allah di 1B
itu beda dengan Theos di 1C, Allah di 1C itu beda. Kodenya di sini tidak sama, ya. Oke. Nah, kalau pikir begitu tidak sama, maka ada dua kemungkinan. Bisa Trinitarian, bisa jadi Unitarian dan saksi Yehova. Nah, kalau saksi Yehova atau Unitarian, dia pahami itu indefinite. Maka tidak adanya artikel ho di situ menunjukkan bahwa Yesus itu hanya suatu Allah. Tapi kalau Trinitarian itu memahami tidak adanya artikel ho itu menunjukkan bahwa Allah yang ada di 1C beda dengan Allah di 1B, tetapi kualitasnya sama. Itu maksudnya kualitatif. Jadi Allah di 1B itu beda dengan di Allah di 1C, tapi kualitasnya sama. Nah, kalau Unitarian dan saksi Yehova itu disebut indefinite penafsirannya. Artinya Allah di 1B beda memang dengan Allah di 1C. Nah, karena beda maka Allah di 1C, ya, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, Allah di 1C yang adalah firman itu adalah Allah dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, itu maksudnya indefinite. Indefinite itu jadi a God, gitu. Itu maksudnya. Jadi perbedaannya di cara memahami tidak adanya artikel ho di ayat 1C. Jadi kalau yang pertama itu Allah di 1C sama dengan Allah di 1B itu jadi modalisme atau sabelianisme, ya, atau jadi oneness, keesaan yang keesaannya berbeda dengan keesaan yang seharusnya. Tetapi ada juga penafsiran kedua yaitu Allah di 1C dengan beda dengan Allah di 1B. Nah, itu penafsiran kita yang percaya Allah Tritunggal, Trinitarian. Tetapi Unitarian, saksi Yehova juga percaya Allah di 1B beda dengan Allah di 1C. Tetapi cara memahami berbedanya itu yang beda dengan Trinitarian. Mereka pahami bahwa Allah di 1C itu Allah yang kualitasnya lebih rendah daripada Allah yang di 1B. Jadi ini dia penjelasannya. Unitarian dan saksi Yehova biasanya pahami tidak adanya artikel ho di ayat 1C menunjukkan firman atau Yesus itu cuma bersifat ilahi atau suatu Allah, a God. Nih, firman itu adalah Allah. Artinya firman itu adalah suatu Allah, a God. Nah, artinya itu suatu Allah seperti malaikat ciptaan, karena malaikat juga bisa disebut sebagai Allah. Jadi malaikat, manusia itu dalam konteks tertentu bisa disebut sebagai God. Jadi kalau firman itu adalah Allah, itu hanyalah salah satu Allah, a God, ya. Maka hanya Allah yang lebih kecil, tidak sederajat, tidak sekualitas dengan Bapa. Jadi kalau saksi Yehova pahami Yesus sebagai Allah, oh benar Allah, tapi Allah huruf kecil. Nah, itu mudahnya. Unitarian juga begitu, walaupun lebih suka mengatakan Yesus itu hanya Tuhan, bukan Allah. Kalau saksi Yehova, Yesus itu bisa disebut Allah tapi Allah huruf kecil. Nah, gitu ya. Karena dia pahami Yesus itu ciptaan. Saksi Yehova bilang Yesus itu adalah malaikat Mikael yang menjelma jadi manusia. Kalau Unitarian, Yesus itu hanya ciptaan. Dia ciptaan pertama yang kemudian jadi pencipta. Nah, itu Unitarian. Jadi intinya adalah bahwa firman itu adalah Allah karena nggak ada artikelnya. Nah, itu ya. Jadi cuma gara-gara nggak ada artikel ho di ayat 1C, ya, untuk kata Theos, maka itu menunjukkan Allah atau Yesus itu cuma Allah kelas 2 atau Allah atau salah satu Allah atau hanya bersifat Allah. Nah, gitu. Jadi gini saudara ya, mudahnya gini. Kalau ini kan, and the word was with God, ya, was with God. Kai hologos dan firman itu enpros bersama-sama dengan tonteon, bersama-sama dengan Allah. Jadi tonteon di sini tonnya ada artikel. Maka karena dia ada artikel, maka ini Allah yang besar. Nah, ini saya kasih besar, Allah besar karena ada artikel. Sementara ini Theos karena nggak ada artikelnya, ini Allah yang kecil. Nah, gitu ya. Gampang saudara ya.
Jadi cuma gara-gara nggak ada artikel. Kita kan orang awam tuh nggak permasalahkan kan, firman itu adalah Allah. Kita tahu Yesus tuh adalah Tuhan dan Allah. Tapi dalam dunia teologi, karena nggak ada artikel ho, ya, nggak ada artikel ho seperti ini, ya, itu jadi dipermasalahkan. Kata theosnya ini karena nggak ada artikel jadi dipermasalahkan. Itu berarti Yesus itu, kan hologos ini menuju pada firman kan, Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah yang lebih kecil. Nah, kalau Bapa, tonteon, karena ada artikelnya dia Allah yang lebih besar. Nah, mudah ya? Saya berharap saudara bisa menangkap maksudnya. Nah, itulah yang saya maksud di sini saudara ya. Bahwa Unitarian dan Saksi Yehova pahami Yohanes 1 ayat 1c itu Yesus itu adalah Allah yang lebih kecil. Padahal kalau kita lihat ayatnya gini ya, firman itu adalah Allah. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di sini Bapa, Allah di sini Anak. Nah, itu yang kita pahami dengan benar. Dan ini kualitasnya sama. Walaupun Allah yang di sini tidak ada artikelnya, kualitasnya sama. Nah, itu maksudnya. Oke? Saya berharap saudara bisa menangkap pelajaran ini dengan mudah. Saya sengaja menyajikan ini sebab penyesat itu seringkali memakai hal-hal seperti ini kepada orang-orang awam, dan mereka berpikir, orang-orang awam yang dengar berpikir, wah, memang itu yang benar karena dia jelaskan dari bahasa Yunani. Padahal salah saudara ya. Salah karena memang di khotbah-khotbah di mimbar jarang pakai bahasa-bahasa Yunani diterangkan seperti ini ya. Tapi saya terangkan pengajaran mereka itu tidak benar ya, tidak benar. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar, tidak adanya artikel ho di ayat 1c untuk theos memang sesuai dengan tata bahasa. Dalam hal ini analisa gramatikal dan sesuai dengan analisa teologis. Jadi tidak adanya artikel ho di ayat 1c memang secara tata bahasa itu sudah benar. Secara gramatikalnya dan secara teologisnya itu sudah benar saudara. Justru kalau ada artikel ho di kata theos di Yohanes 1 ayat 1c ya, maka akan jadi aneh saudara, akan jadi aneh secara tata bahasa dan secara teologis. Maka Allah atau theos tanpa artikel ho di ayat 1c itu kita pahami yang benar, dipahami secara kualitatif ya. Seperti yang ini saudara ya. Ya, seperti yang ini. Kualitatif. Ini yang benar ya. Nah, yang saya maksud itu seperti ini ya. Saya mau terangkan lebih mudah lagi kepada saudara-saudara. Nah, coba saudara perhatikan ya. Theos di sini kan nggak ada artikel ho-nya ini. Nah, ini kan nggak ada artikel ho-nya. Kalau di sini ada artikel ho-nya karena kasusnya objek dia jadi tonteon. Ini sebenarnya nama lainnya hotheos. Hotheos. Sorry ya, ini pakai mouse jadi sulit. Hotheos. Nah, jadi bisa dibaca hologos, enpros, hotheos. Cuma tidak tepat karena ini objek ya. Kalau subjek dia jadi hotheos. Intinya ton itu sama dengan ho. Artinya artikel gitu loh maksudnya saudara ya. Oke, kita lupakan itu dulu. Jadi intinya ton ini adalah artikel dari theos, theon di sini. Nah, kalau theos di sini nggak ada artikelnya. Itu sudah tepat secara tata bahasa. Karena diterjemahkan jadi gini kan, kai hologos dan firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Nah, jadi firman itu spesifik kan, firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Jadi ini itu ada artikelnya, jadi spesifik. Dan Allah ya adalah firman itu. Kalau di sini ada artikel ya, theos di sini ada artikel, misalnya dia jadi kai hotheos en hologos, maka ini jadi diterjemahkan Allah itu. Nah, jadi Allah itu dia.
Jadi kalau ini ada artikel hotheosnya, kita tambahkan di sini misalnya ho, ya. Tambahkan hotheos. Nah, jadi gini, maka ini diterjemahkan jadi Allah itu. Ya, Allah itu adalah firman itu. Ya. Allah itu adalah firman itu. Benarkah penjelasan seperti itu? Jadi nggak benar, jadi aneh. Kenapa? Karena kalau ini Allah itu, ya ini Allah itu, maka bersama-sama dengannya di sini jadi gugur. Masa satu pribadi jadi disebut bersama-sama dengan? Bisa paham saudara ya? Kan kalau gini ya, firman itu kan satu pribadi. Spesifik ya, firman itu. Bersama-sama dengan, namanya bersama-sama. Kita orang Indonesia pun tahu, nggak usahlah sekolah teologi, nggak usahlah belajar bahasa yang terlalu ribet. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Iwan bersama Budi. Budi bersama Tono. Jadi dua orang kan. Jadi ibaratnya gitu. Tapi lalu kemudian kalau ini disebut, kalau di sini berartikel ya, ditambah hologos, hotheos maksudnya, ditambah hotheos, maka ini jadi Allah itu. Maka jadi terjemahannya jadi begini. Budi bersama-sama dengan Iwan. Budi adalah Iwan itu. Loh, berarti satu orang tahu Budi adalah Iwan itu. Budi bersama-sama dengan Iwan. Budi adalah Iwan itu. Jadi aneh enggak? Aneh kan? Berarti itu satu orang aja sebenarnya, bukan dua orang. Satu pribadi, bukan dua pribadi. Sementara Alkitab mengajarkan lebih dari satu pribadi Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Allah di sini menunjuk pada Bapa. Tetapi di sini hotheosnya tidak ada artikel. Karena ini menunjukkan Allah anak, ya. Allah di sini menunjuk pada Allah anak adalah firman itu. Artinya firman itu juga Allah. Nah, karena firman itu juga Allah yang tentu beda dengan Allah Bapa, ya, beda pribadinya. Lalu gimana ditafsirkan? Apakah itu Allah untuk firman di sini menjadi Allah yang lebih kecil, sementara Allah untuk Allah Bapa itu Allah yang lebih besar? Apakah seperti itu? Nah, kalau saksi Yehova dan Unitarian, dia pahami seperti itu. Allah di 1C ini Allah yang lebih kecil. Maka Allah Bapa itu Allah yang lebih besar seperti ini. Itu gambarannya. Karena apa? Allah di 1C itu hanya ciptaan. Ya. Dia diciptakan oleh Bapa, ciptaan pertama Bapa. Itu yang dipahami oleh Unitarian dan saksi Yehova. Tetapi mereka pahami Allah Bapa itu pencipta, P, ya. Tapi Allah anak itu ciptaan. Nah, mereka pahami gitu, saudara. Sementara kalau kita pahami Allah itu, Allah Bapa itu sama dengan Allah anak. Allah anak itu adalah pencipta juga. Nah, itu disebut kualitatif kalau bahasa ribetnya, kualitatif. Jadi hal-hal yang sederhana gitu, cuma kadang istilahnya yang ribet-ribet, saudara ya. Nah, oke. Saya kembali ke slide ini. Jadi ini yang saya maksud di slide ini, saudara ya. Tidak adanya artikel ho di ayat 1C memang sesuai dengan tata bahasa dan analisa teologis. Justru kalau ada artikel ho-nya akan jadi aneh secara tata bahasa dan teologis. Secara tata bahasa memang aneh, secara teologis aneh. Karena berarti Iwan bersama-sama Budi, Iwan adalah Budi. Kan jadi aneh gitu secara teologis. Maka Allah atau Theos tanpa artikel ho di ayat 1C dipahami secara kualitatif. Nah, itu dia. Itu maksudnya kualitatif. Artinya kualitas anak sama dengan kualitas Bapa. Nah, di sini saya terangkan kualitatif maksudnya firman yang adalah Allah atau Theos tanpa artikel di 1C punya kualitas kealahan yang sama dengan Bapa. Theos dengan artikel di 1B maksudnya. Dalam hal ini firman memiliki esensi atau hakikat atau jenis yang sama dengan Bapa, meskipun mereka berbeda secara pribadi. Jadi ho di situ bukan menunjukkan perbedaan kualitas, tapi ho di situ menunjukkan perbedaan pribadi. Nah, itu gampangnya.
Ini adalah tafsiran terbaik secara tata bahasa dan secara teologis. Dan ini sesuai dengan ajaran kitab Yohanes dan Injil lainnya. Oke, saudara-saudara? Saya berharap saudara terbantu mengerti, paling tidak ya secara akademis ya sedikit-sedikit ya. Nah, sekarang mari kita lihat tata bahasanya. Dalam hal ini kita akan menemukan sebuah istilah yang disebut predikatif nominatif. Saya kasih contoh sederhana begini. Masih ingat pelajaran kita waktu SD atau SMP? Bahasa Indonesia, saudara-saudara ya. Saya makan nasi. Saya subjek, makan predikat, kata kerjanya, nasi objek. Objek itu yang dimakan, korbannya. Subjek itu pelaku. Pelaku yang mengerjakan objek. Jadi pelaku yang memakan nasi. Nasi itu korbannya, ya. Subjek, predikat, objek. Gampang ya? Nah, kemudian saya adalah manusia itu. Nah, subjek, predikat, subjek. Jadi ini bukan objek, ini menerangkan sesuatu. Saya adalah manusia itu. Berarti subjek, predikat, subjek. Manusia itu di sini subjek. Ya, bukan objek. Kalau saya makan nasi, itu nasinya objek. Nah, itu dalam tata bahasa, saudara ya. Nah, adalah inilah yang disebut predikatif nominatif. Itu maksudnya, sederhananya gitu, ya. Karena ada subjek di sini, ada subjek di sini. Di tengah-tengahnya ada predikat. Nah, dalam bahasa Yunani subjek itu dalam tata bahasa subjek itu disebut nominatif. Nominatif. Jadi predikatif nominatif artinya dua subjek dihubungkan dengan kata kerja adalah. Itulah predikatif nominatif. Jadi kalau kita bawa itu ke Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, yang dalam bahasa Yunaninya sebenarnya Allah adalah firman itu. Allah di sini subjek. Kenapa subjek? Karena kasusnya nominatif. Ini predikat adalah firman itu. Firman itu juga subjek. Yang kasusnya juga dalam bahasa Yunani nominatif. Nah, untuk lebih mempertegasnya kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Kaeteos, ini teos. Nah, ini kodenya adalah NMSN. N-nya ini nominatif, maskulin singular, non maskulin singular nominatif. Perhatikan, NMSN. Saya klik, muncul dia, ya. Ini dia, non, N, M-nya maskulin, ya, gendernya, S-nya singular, tunggal, N-nya di sini nominatif. Nah, ini yang disebut subjek, bahasa sederhananya, ya. Subjek. Oke? Itu theos. Jadi kata Allah di situ subjek. Ya, itu subjek. Nah, sekarang mari lihat firman itu. Firman itu apakah subjek atau predikat? Kalau dalam bahasa Yunani dia terbalik ya. Allah adalah firman itu. Kaeteos en hologos, dan Allah adalah firman itu. Tapi diterjemahkan di bahasa Indonesia dan firman itu adalah Allah. Kenapa bisa gitu? Karena memang sah-sah saja, karena itu predikatif nominatif. Nah, kita sekarang lihat hologosnya. Hologos, kata logos di sini kasusnya NMSN, sama ya. Kita lihat NMSN sama, non maskulin singular nominatif. Nominatif inilah subjek. Nah, jadi ada dua subjek, dan di antara dua subjek itu ada kata N, ya, ada kata N di antara dua subjek ini N. Nah, N inilah predikat, ya, ini kata kerja, ini predikatnya. Jadi ini subjek, ini predikat, ini subjek. Nah, ini artikelnya, artikel. Oke, subjek, predikat, subjek. Itulah yang disebut predikatif nominatif. Jadi kalau saudara-saudara dengar nanti penjelasan di khotbah atau di penjelasan teologi soal predikatif nominatif, saudara sekarang mengerti. Nah, kalau kita tarik ke bahasa Indonesia, sederhananya gitu. Saya adalah manusia itu. Subjek, predikat, subjek. Allah adalah firman itu. Subjek, predikat, subjek. Nah, gitu. Itu yang disebut predikatif nominatif, yaitu dua subjek dihubungkan dengan kata kerja adalah. Sehingga bisa dibalik-balik.
Allah adalah firman itu. Betul. Firman itu adalah Allah. Betul, karena dia predikatif nominatif. Lalu bagaimana kalau Allah adalah kasih? Allah adalah kasih. Apakah itu predikatif nominatif? Allah adalah kasih. Apakah bisa dibalik kasih adalah Allah? Nah, secara tata bahasa nggak bisa seperti itu, saudara. Kalau firman itu adalah Allah, itu bisa dibalik. Jadi Allah adalah firman itu. Karena kasusnya predikatif nominatif. Tapi kalau Allah adalah kasih, itu nggak bisa dibalik kasih adalah Allah. Karena kasusnya bukan predikatif nominatif. Saya kasih tunjuk kepada saudara 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, ini saudara perhatikan ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini saudara perhatikan 1 Yohanes ini. Ini 1 Yohanes 4 ayat 8 ya. Saudara perhatikan. Homi agapon ok ekno tonteon hoti hoteos agape estin. Barang siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. For God, ya, oti hoteos agape. Ya, ini perhatikan, hoteos Allah, agape. Ini subjek, tapi estinnya di sini. Nah, jadi dia bukan, kodenya dia bukan SPS. Kalau Allah adalah kasih itu bukan begitu. Kodenya dialah SSP. Makanya nggak bisa dibalik. Kalau firman itu adalah Allah, itu bisa dibalik. Allah adalah firman itu. Kalau Allah adalah kasih, nggak bisa dibalik kasih adalah Allah. Sebab kodenya dalam bahasa Yunani bukan SPS, tapi SSP. Ini ya subjek, ini subjek juga, baru ini predikat. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu Allah adalah kasih, nggak bisa dibalik kasih adalah Allah. Kodenya berbeda. Kalau saudara mau lihat ini love. Ini nominatif, subjek kan? Ya, nominatif, love. Ini dia ya. Kasih. Ini God NMSN. Nah, kita lihat biar saudara lebih ngeh dan lebih percaya. Perhatikan. God NMSN. Lagi-lagi nominatif ya. Nominatif ini N-nya. Dan perhatikan di antara theos dan love ini, agape, di antara God dan love ini tidak ada predikat. Itu nyambung dalam bahasa Yunani. Nah, ya kan? Nyambung nih. Theos, agape, God, love. Ini subjek, ini subjek. Lalu di sini estinnya. Beda dengan di Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan di sini, saya lihat klik Yohanes 1 ayat 1. Yang ini ya, saya klik Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini Yohanes 1 ayat 1 ya. Perhatikan kodenya theos and hologos. Subjek, predikat, subjek. Nah, oke. Jadi intinya sederhananya gini. Allah adalah firman itu bisa dibalik firman itu adalah Allah. Nah, tapi Allah adalah kasih dalam tata bahasa Yunani nggak bisa dibalik kasih adalah Allah karena dia bukan predikatif nominatif. Nah, itu maksudnya predikatif nominatif ya. Oke, itu hanya pengetahuan untuk saudara-saudara perhatikan. Nah, dalam studi bahasa Yunani ada yang namanya Caldwell's Rule ya. Caldwell's Rule. Nah, atau aturan Caldwell's, hukum Caldwell's. Yang pertama, ada 3 aturan paling tidak. Yang pertama, predikatif nominatif, ya maksudnya yang berkode SPS itu subjek, predikat, subjek ya. Predikatif nominatif yang mendahului kopulatif, kata kerja ekuatif adalah biasanya tidak memiliki artikel. Jadi subjek di sini tidak memiliki artikel, itu maksudnya ya. Jadi kalau saudara baca ini nggak usah bingung. Saya kasih gampangnya begini. Subjek, predikat, subjek. Nah, di sebelum subjek ini ada artikel kan? Nah,
Tapi di sini disebut hukumnya predikatif nominatif yang mendahului kopulatif. Jadi ini maksudnya subjek di sini yang mendahului kopulatif. Kata kerja ekuatifnya di sini adalah Allah adalah firman itu. Nah, karena ada itunya berarti ini ada artikelnya. Ini subjek yang kedua. Ini subjek satu itu biasanya tidak memiliki artikel. Predikatif nominatif yang mendahului kopulatif atau kata kerja ekuatif adalah biasanya tidak memiliki artikel. Maka benarlah dalam tata bahasa Yunaninya itu tidak memiliki artikel. Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan ini. Ya. Nah, theosnya di sini ini kan kodenya subjek. Ini predikat, ini subjek. Ini A, MSN ini artikel. Ho ini artikel. Ini ada artikelnya. Nah, jadi hukum Colver's Rule bilang kalau predikatif nominatif mendahului kopulatif biasanya tidak memiliki artikel. Nah, jadi cocoklah kata theos di sini maksudnya itu nggak memiliki artikel. Jadi dia bukan hotheos, dia nggak ditambahin hotheos. Jadi tidak dibaca kai hotheos en ho logos, nggak begitu. Memang aturannya begitu dalam tata bahasa Yunani. Justru ini kalau ada artikel ho-nya jadi aneh seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, jadi memang theos di 1C beda dengan theos di 1B walaupun tidak ada artikel. Dan ketika dia berbeda bukan berarti theos di situ lebih kecil kualitasnya. Nah, seperti itu. Lalu ada hukum Colver's Rule yang kedua. Kata benda tanpa artikel itu harus dianggap tentu spesifik jika konteks menunjang kesimpulan itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Sesuai konteks, theos tanpa artikel menunjuk spesifik kepada pribadi Allah anak pencipta. Atau sehakikat sederajat dengan Bapa. Kan hukumnya begini dia ya saudara ya. Ini. Kata benda tanpa artikel itu harus dianggap tentu spesifik jika konteks menunjuk kesimpulan itu. Kan dia ada mudahnya gini, S, P, S. S yang kedua ada artikelnya kan. Nah, jadi kata benda yang tanpa artikel ini ya, itu harus dianggap tentu spesifik jika konteks menunjang kesimpulan itu. Artinya ini adalah menjadi pribadi yang spesifik. Artinya ini pribadi anak ya, dan yang di 1B itu pribadi Bapa. Itu mudahnya ya, sederhananya gitu. Kesimpulannya, jadi sesuai konteks theos tanpa artikel menunjuk spesifik pribadi Allah anak pencipta. Karena konteksnya memang menunjuk pada pencipta. Bahwa Allah anak itu pencipta yang sehakikat dan sederajat dengan Bapa. Lalu Colver's Rule yang ketiga, katakan gini, kecuali konteks menyatakan lain, mayoritas kata benda tanpa artikel dalam rangkaian ini menegaskan kualitasnya, gitu ya. Jadi kata benda tanpa artikel itu menunjukkan kualitasnya. S, P, S. Allah adalah firman itu. Nah, maksudnya gitu. SPS subjek, predikat subjek. Maka subjek di sini yang tanpa artikel atau kata Allah tanpa artikel itu menunjuk pada kualitasnya. Itu sebabnya kita tafsirkan sebagai kualitatif. Dan karena di 1B itu ada Allah, ada theos yang ada artikelnya, maka kualitas theos di 1C itu sama dengan kualitas theos yang punya artikel di 1B. Itu maksudnya saudara. Seperti ini maksudnya ya. Saya perhatikan, saya kasih mudah, yang mudahnya gini. Ini kan tonteon, ya. Ada artikel ton. Nah, di sini theos di sini nggak ada artikelnya. Nah, Colver's Rule 3 itu bilang, ya, kecuali konteks menyatakan lain, mayoritas kata benda tanpa artikel dalam rangkaian ini menegaskan kualitasnya. Artinya apa? Artinya kualitas theos di 1C ini
itu sama dengan kualitas tonteon di 1B. Theos ini beda dengan theon di sini. Karena ini tidak pakai artikel, ini beda. Pribadinya beda, tetapi kualitasnya sama. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam tata bahasa Yunani dan secara teologis juga membuktikan hal itu, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita kembali ke slide atas itu yang agak ribet tadi itu, saudara ya. Nah, ini ya. Maka kalimat firman itu adalah Allah, mana dia? Ini. Nah, kalimat firman itu adalah Allah bisa ditafsirkan dengan 3 macam. Definite artinya firman itu di 1B sama dengan Allah di 1C. Nah, itu jelas jadi Sabellian modalisme, itu jelas salah. Tafsiran definite itu salah. Kalau saksi Yehova tafsirkan indefinite, ya, ini juga salah. Artinya karena theos di 1C itu tidak berartikel, maka kualitasnya jadi lebih kecil. Nah, itu juga salah. Tapi yang benar adalah tafsiran kualitatif. Artinya theos di 1C itu sama dengan theos di 1B kualitasnya. Theos di 1C memang berbeda dengan tonteon di 1B. Ini ya. Theos di 1C ini memang beda dengan tonteon di 1B. Bedanya apa? Tonteon di sini Bapa, theos di sini anak. Nah, itu bedanya. Tetapi samanya apa? Samanya kualitasnya. Itu yang disebut kualitatif. Bahwa kualitas Allah anak itu sama dengan kualitas Allah Bapa. Konteks jelas menyatakan itu. Bapa itu pencipta, anak pun adalah pencipta bersama dengan Bapa. Nah, maka saudara-saudara, kesimpulannya Yohanes 1 ayat 1 ini pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini adalah cara yang paling ringkas dari Rasul Yohanes untuk katakan firman itu adalah Allah yang sama dengan Bapa, tapi pribadinya beda dengan Bapa. Firman yang berinkarnasi itu adalah Allah. Mari kita datang menyembah Dia. Demikianlah Kristologi Natal seri yang kelima. Firman itu adalah Allah. Selamat Natal, semoga ini membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.